Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fajria, CPNS Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 8, Kelompok 3. Saya akan menyampaikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa berkumpul di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo, disepakati Organisasi Budi Utomo. Organisasi Pergerakan Nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia merupakan Organisasi Perhimpunan Indonesia atau yang biasa kita sebut PI, yang menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I, yang dihadiri beberapa wakil organisasi pemuda. Penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi saat Kongres Pemuda I. Oleh karena itu, diadakan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI terbentuk. Konsensus dasar. Terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang dijadikan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki fungsi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Yang ketiga, terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keempat, ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tujuan dan fungsi negara Indonesia. Identitas bangsa. Yang pertama adalah benderanya, yaitu bendera merah putih. Bahasanya bahasa Indonesia dan lambang negaranya Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Kemudian nilai-nilai bela negara. Definisinya yaitu tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia.
Karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintah darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, melakukan tugas secara profesional, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.